Oke, kita lanjutkan mata kuliah perbandingan politik kita. Ini pertemuan kedua. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana teori negara itu, teori kontrak sosial ya, teori kontrak sosial dalam pembentukan negara. Nah, ini adalah sebuah teori yang lahir dari pemikiran filsuf ternama seperti Thomas Hobbes dan termasuk Hegel ya, yang mengatakan bahwa masyarakat itu secara natural akan membentuk sebuah organisasi kekuasaan yang disebut dengan negara. Nah, kita bayangkan jika kemudian mengapa jika tidak ada negara, maka yang dikenal dengan istilah anarki ya. Jadi kondisi di mana masyarakat tidak ada negara adalah anarki, tidak ada otoritas yang bisa mengatur. Itu istilah anarkis. Jadi kalau di kita mungkin anarkis itu demo yang merusak anarkis, tapi dalam konsep politik anarkis adalah kondisi di mana tidak ada negara. Nah, inilah konsep di mana suatu masyarakat tidak ada negara. Kita lihat misalnya di sini ada A, ada B ya, ada aktor, ada seorang bernama A, ada seorang bernama B. Dia mempunyai pilihan yaitu refrain, menahan diri untuk tidak mencuri ya, refrain, atau dia mencuri, steal ya, steal. Nah, idealnya secara optimum ya, mereka tidak saling mencuri ya, refrain, menahan diri, maka mereka masing-masing memiliki keuntungan 3 dan 3. Tapi kan ini kondisi di mana orang si A tidak tahu strategi B tidak tahu strategi A ya. Kondisi bisa jadi A itu kalau mereka bisa berkomunikasi, mungkin mereka akan gampang. Tapi ini kondisi di mana masyarakat itu tidak bisa berkomunikasi ya, tidak ada aturan yang mengatur ya. Maka kemudian kalau A itu mencuri ya, A mencuri, B menahan diri, maka yang terjadi adalah A dapat untung 4, B untungnya berkurang ya. Ya, jadi 1 saja, B-nya 1 ya, B1, A4. Kalau sama-sama tidak mencuri kan 3 ya, optimum ya untungnya ya, maksimal untungnya. Tapi kalau A mencuri, maka A dapat untung tambah 1 4, sedangkan B itu akan rugi 2. Sebaliknya, kalau skenario yang berikutnya, kalau B yang mencuri ya, kalau sekarang kita lihat B-nya yang mencuri, maka dia akan dapat untung 4 ya, sedangkan kalau A yang menahan diri, maka dia rugi kan 1. Nah, ini saling bertolak belakang. Nah, yang kemudian yang terjadi adalah ketika masyarakat itu sama-sama mencuri, maka skenario adalah 2 melawan 2 ya. Kehilangan sih, tapi kehilangannya tidak banyak, 2 sama 2. Nah, dalam kondisi seperti ini, kondisi yang paling maksimal apa? Paling rasional dilakukan oleh A dan B adalah mencuri, karena B tidak tahu kalau A itu mencuri atau tidak, atau A tidak tahu B itu mencuri atau tidak ya. Andai kata misalnya sama-sama B, misalnya B ini berasumsi polos gitu ya, dia menahan diri nih B ya, sedangkan dia nggak tahu apa strategi A, bisa jadi A mencuri ya, bisa jadi A-nya mencuri. Nah, kalau B ini polos, tidak mau mencuri ya, orang soleh misalnya, nah, maka dia akan kehilangan 1, sedangkan A akan dapat 4, karena selama B tidak tahu apa strategi A atau A tidak tahu strategi B, maka strategi A dan B yang sama-sama menguntungkan dua-duanya dan paling maksimal adalah sama-sama mencuri. Inilah kondisi di mana kemudian ketika tidak ada negara, tidak ada aturan hukum, tidak ada sanksi, maka masyarakat akan saling tidak ada trust, saling mencuri akhirnya. Makanya terjadi adalah saling, perilaku yang paling rasional adalah saling mencuri, steal dan steal. Nah, namun bagaimana jika ada kondisi ketika ada negara ya? Nah, kalau ketika ada negara, maka adalah ini ya, ada P di sini. P ini adalah di sini adalah punishment ya, hukuman ya, hukuman. Di sini ada variabel P. Siapa yang ngasih hukuman? Ya, adalah negara. Karena ada negara, maka ada hukuman ya. Nah, ketika dua-duanya, misalnya gini, skenario pertama misalnya A dan B sama-sama tidak mencuri, maka ini adalah
skenario yang terbaik ya, 3 dan 3 sama-sama tidak mencuri, A tidak mencuri, B tidak mencuri. Nah, ketika B-nya A-nya mencuri, ini A mencuri ya, sedangkan B tidak mencuri, maka B akan kehilangan keuntungan jadi 1, tapi A juga ada punishment. Nah, gimana kalau punishment-nya itu kita anggap aja 5 ya, 5. Maka A jadi minus 1. Apalagi kalau 6, semakin besar hukumannya maka kerugian yang orang mencuri maka semakin besar. Sebaliknya seperti itu juga. Kalau B-nya itu mencuri ya, B itu B itu menahan ya, A-nya mencuri ya ini. Maka kalau hukumannya misalnya 6 ya rugi, minus bisa 4 kurang 6 jadi minus 2, sedangkan B masih untung. Nah, kalau dua-duanya sama-sama mencuri, ya sama-sama rugi, sama-sama minus ya. Misalnya kita asumsi aja punishment-nya itu minus 6 ya. Ya, maka 2 minus P, 2 kurang 6, 2 kurang 6, maka mereka kerugiannya minus 4, minus 4. Dalam kondisi seperti ini, maka ketika mereka saling mencuri, maka mereka akan mengalami kerugian. Maka strategi saling mencuri itu adalah strategi yang salah. Tapi kalau strategi misalnya satu mencuri, satu enggak, maka yang satu ruginya lebih besar juga. Jadi mencuri akan lebih tidak rasional, karena siapa yang mencuri maka akan terdapat punishment, dia malah minus. Maka dalam kondisi ada negara, maka perilaku paling rasional dari A dan B adalah sama-sama tidak mencuri. Inilah yang disebut dengan istilah social order tadi, keteraturan sosial. Karena masyarakat butuh penerapan dari punishment ini, maka masyarakat butuh namanya negara.